Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Waidi Ariel Hamdi dari kelas Manajemen D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isi dari perjanjian pengambil alihan saham dan mekanisme pembayaran yang telah saya susun dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah hukum bisnis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang dasar penyusunan perjanjian pengambil alihan saham dan pembayaran ini, yaitu mengacu pada beberapa poin penting, baik dari segi hukum positif Indonesia maupun dari praktik hukum bisnis yang umum. Yang pertama, dari hukum Indonesia, prinsip hukum perdata Indonesia. Pasal 1320 KUHP Perdata, perjanjian akan sah jika memenuhi syarat. Syarat yang pertama itu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Nah, semua elemen ini hadir dalam perjanjian yang disusun. Ada para pihak yang sah, objek berupa saham, nilai dan sebab yang sesuai hukum. Lalu dari praktik hukum bisnis yang umum, itu kepastian hukum dalam dunia bisnis. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjamin adanya transparansi dalam transaksi dalam transaksi saham, kepastian pelunasan kewajiban, perlindungan hak hukum masing-masing pihak, dan juga penyelesaian sengketa secara musyawarah dan atau melalui pengadilan. Nah, kita langsung saja ke naskahnya. Pihak-pihak yang terkait di sini ada dua, yaitu pihak pertama adalah PT PJA yang diwakili oleh Bapak Mangasa Parsarowan Pasaribu sebagai pemilik saham. Lalu yang kedua lalu pihak kedua adalah PT BBI dan PT BBS yang diwakili oleh Bapak Haris Pribadi SH sebagai pihak yang mengambil alih saham. Nah, lalu kita langsung lanjut ke latar belakang perjanjian ini. Nah, diketahui bahwa dari total nilai pengambil alihan sebesar 46 miliar, pihak kedua baru membayar sebesar 16,9 miliar. Sisa sebesar 29,1 miliar. Tidak pernah dilunasi dan alasan yang diajukan oleh pihak kedua berupa kondisi force majeure. Tidak dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. Hal ini menyebabkan terjadinya wan prestasi yang berdampak langsung pada hak pihak pertama, termasuk hilangnya peluang untuk memperpanjang izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUPOP karena kewajiban pembayaran kepada negara tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Kasus ini menjadi presiden penting dalam dunia hukum bisnis di Indonesia karena mempertegas pentingnya pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana mestinya, serta menunjukkan bahwa alasan wan prestasi harus dibuktikan secara objektif sesuai hukum perdata yang berlaku, khususnya pasal 1243 dan 1266 KUH Perdata. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka para pihak sepakat untuk kembali menegaskan perjanjian pengambil alihan saham ini secara sah dan tertulis guna menjamin kepastian hukum. Lalu lanjut ke pasal yang pertama, yaitu objek perjanjian. Disebutkan disebutkan bahwa objek perjanjian adalah pengalihan saham senilai 46 miliar, ya. Lalu pasal kedua mekanisme pembayarannya. Mekanisme pembayarannya di sini menjelaskan bahwa pihak kedua wajib melunasi dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak tanggal perjanjian dan sisa pembayaran sebesar 29,1 miliar menjadi kewajiban yang utama. Lalu pasal yang ketiga, penyerahan saham dan dokumen. Nah, nah, penyerahan saham dan dokumen dilakukan bertahap sesuai progres pembayaran. Dokumen penting yang diserahkan termasuk akta peralihan saham dan IUPOP. Pihak pertama menjamin saham bebas sengketa dan pihak kedua memahami serta menerima resiko pengambil alihan. Dokumen di sini ada akta peralihan saham, pengesahan perubahan pemegang saham oleh Kemenkumham, sertifikat saham, dokumen IUPOP, atau izin usaha pertambangan operasi produksi. Nah, pihak pertama wajib memberikan akses kepada pihak kedua terhadap dokumen legal dan operasional perusahaan setelah pembayaran tahap pertama dilakukan. Lalu pasal keempat, jaminan dan tanggung jawab.
Pihak pertama menjamin bahwa saham yang dialihkan bebas dari gugatan hukum, sengketa, atau jaminan pihak ketiga. Kedua, ada pihak kedua bertanggung jawab penuh atas pembayaran dan menyatakan memahami seluruh risiko yang melekat pada pengambil alihan ini. Lalu lanjut ke pasal yang kelima, sanksi wan prestasi. Nah, di sini ada apabila pihak kedua tidak menyelesaikan kewajibannya hingga batas waktu yang ditentukan, maka perjanjian ini batal demi hukum. Lalu yang kedua ada pihak pertama berhak meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Dan yang ketiga, pihak kedua tidak dapat menggunakan alasan force majeure kecuali dapat dibuktikan secara sah sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Nah, lalu ke pasal yang keenam yaitu force majeure. Force majeure adalah keadaan yang terjadi di luar kendali para pihak seperti bencana alam, perang, kebakaran besar, atau peraturan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan perjanjian. Nah, yang kedua itu keadaan tersebut harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu 7 hari kerja sejak kejadian. Jadi untuk menyatakan force majeure kita itu harus ada bukti secara tertulis ya. Dan yang ketiga, pembuktian force majeure harus didukung dengan dokumen resmi dari instansi yang berwenang. Nah, kita lanjut ke pasal yang ketujuh, yaitu penyelesaian sengketa. Sengketa, segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah. Jika tidak, jika tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu pasal yang ke-8, yaitu penutup. Perjanjian ini mengikat dan berlaku bagi para pihak sejak tanggal ditandatangani. Yang kedua, perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap asli, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Yang ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak. Lalu ada tanda tangan dari pihak pertama dan juga materai 10.000, lalu pihak kedua dan materai 10.000. Nah, demikian paparan singkat saya mengenai isi perjanjian pengambil alihan saham dan pembayaran. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya kepastian hukum dalam dunia bisnis, serta pelaksanaan isi perjanjian yang sesuai hukum perdata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.